Itu. Coba kamu yang jelaskan. Bagaimana caranya Anda mengatakan saya salah tafsir? Anda lah yang menjelaskan. Ini tidak butuh penafsiran ini. Ini nggak butuh penafsiran. Ini sudah jelas. Kalian mengenal Bang Suma, tetapi yang mengenal Bang Suma kalian tidak kenal. Berarti antara yang mengutus Bang Suma ke Medan dan Bang Suma sendiri itu adalah dua pribadi yang berbeda. Gimana ini? Otak jangan dipensiunkan lah, dipakailah itu otak. Kasihan kau Bang Suma, kamu itu tidak pede dengan kitab. Kitab saya sudah mengatakan laqad kafaral ladina qalu, kafirlah orang yang berkata Yesus itu adalah Allah. makanya kita buktikan apa kata kafir itu. Kafir itu menutup hati, kafir itu menutup akal. Malam ini kita saksikan, kita buktikan kalian menutup akal. Bible sudah tertulis begitu jelas, kalian tidak bisa dan tidak mau pahami. Gimana ceritanya? Halo Juma. Iya, halo bang. Bapak gereja apa lagi? Coba terangkan ke saya Yohanes 7, 28, 29. Coba. Halo Juma. Iya, halo. Mau tanya dong. Enggak, jelasin ini dulu. Kita mau tahu ini apa maksudnya ini pengakuan Yesus ketika dia mengajar. Yohanes 7, 28, 29. Sekarang fokus kita ajaran Yesus. Jangan ajaran gereja. Kalau ajaran gereja ya kupingmu enak, perpuluhan lancar kan gitu. Sekarang yang kita butuhkan ini adalah ajaran Yesus. Coba, ada nggak di antara saudara-saudara Kristen ini yang mau jujur terhadap ajaran Yesus? Ya boleh ngomong Juma. Silakan Anda terangkan ajaran Yesus ini gimana maksudnya. Coba silakan. Jangan dimatiin mikrofonnya Juma. Ayo, jangan pura-pura gila apa. Halo Juma. Bisa nggak sih? Halo Juma. Ya, coba jangan pura-pura gila teman-teman Kristen. Nanti gereja kalian tutup semua loh kalau begini cara kalian berdiskusi. Coba terangkan ke kita pengajaran Yesus. Jangan kau terangkan pengajaran gereja atau pendeta ke kami. Kami enggak butuh pengajaran pendeta yang melakukan aksi-aksi demi untuk perpuluhan. Kami mau pengajaran Yesus ini dijelaskan ke kita gitu loh. Jangan takut terhadap ajaran Yesus, ya. Gak usah takut. Ajaran Yesus itu bagus. Kalian aja yang tidak percaya kepada Yesus. Ayolah. Sama seperti Yohanes 8:42, aku datang bukan atas kehendakku. Berarti ada di luar Yesus yang berkehendak mengutus manusia Yesus. Berarti Yesus bukan Tuhan. Kan sederhana itu. Kalian aja yang mempergila diri gitu loh. Cobalah sedikit-sedikit buka cakrawala berpikir untuk waras napa teman-teman Kristen ini. Bang Juma, ya. Kalian aja yang gila pengakuan Bang. Apa? Kalian aja yang gila pengakuan Bang. Kok gila pengakuan pula? Gimana ceritanya? Iya. Kalian gila aja pengakuan. Pengakuan iya. Gimana? Gila gimana Bang? Bukankah kalian yang dengarkan? Itu lebih benar kalian. Saudara, kami punya kitab bernama Al-Quran. Kami punya nabi bernama Nabi Muhammad. Kami punya Tuhan bernama Allah. 3 entitas ini kemudian mengakui keimanan kami, mengakui keislaman kami. Tak ada kemudian kami ngaku-ngaku sendiri. Yang gila pengakuan itu kalian. Sejak kapan Yesus kemudian mengakui bahwa dia mengajarkan Kristen, mengenal Kristen, mengenal gereja, mengenal perjanjian baru? Hah? Kapan itu? Tidak ada. Justru kalian yang mengaku-ngaku gitu loh. Kalian. Ya coba terangkan kepada kami. Silakan. Kalian yang gila pengakuan Bang Juma. Silakan Bung. Gila pengakuan. Sampai dimanapun kalian itu gila pengakuan. Segala hal itu diislamkan Bang Juma. Coba Nabi Muhammad mengakui kami, Al-Quran mengakui kami, Allah mengakui kami. Nah kalian ada nggak diakui Yesus? Itu dulu. Itu yang menjadi
Saksinya siapa? Saksi apa? Saksinya siapa? Saksi apa? Muhammad bertemu dengan Allah. Bertemu dengan Allah. Ya, menerima firman Bertemu. Allah. Siapa yang saksi? Siapa yang jadi saksi? Allah yang menjadi saksi, malaikat-malaikat menjadi tidak saksi. bisa. Kalau pakai Kenapa logika bisa? manusia ya nggak bisa kayak gitu. Ya udah, kalau gitu siapa yang menjadi saksi Abraham menerima firman dari Elohim? Saya tanya, saya tanya ke kamu berjawab dulu, baru kamu balik nanya. Saya sudah jawab. Yang menjadi saksi Rasulullah Muhammad SAW menerima firman itu adalah Allah dan para malaikat. Kenapa? Sudah aku jawab kan? Itu jawaban kan? Kan Anda bertanya, Anda nuntut jawaban. Saya jawab, itu jawaban saya. Sekarang saya tanya, siapa yang menjadi saksi Yesus menerima firman dari Elohim? Jawab. Jawab. Siapa yang menjadi saksi, Bang Juma? Masa Allah yang menjadi saksi? Loh, kamu baca Yohanes 8. Kata Yesus begini, kalian menghakimi manusia. Aku tidak menghakimi manusia. Akan tetapi, apabila aku menghakimi manusia, maka aku menghakimi bukan dari diriku sendiri, tetapi aku menghakimi bersama dengan Bapa. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dituliskan bahwa dua saksi adalah sah? Akulah yang menjadi saksi. Sabar dulu. Kata Yesus, akulah yang menjadi saksi dan Bapa yang menjadi saksi tentang diriku, dan dua saksi sudah sah. Itu kata Yesus. Sekarang saya tanya sama saudara, menurut Yesus berapa saksi? Saudara, saya tanya lagi, saya ulang dulu. Menurut Yesus berapa saksi sehingga kebenaran itu dianggap kebenaran? Jawab. Siapa yang menjadi saksi? Kutanya lagi, menurut Yesus berapa saksi sehingga dikatakan kebenaran itu mutlak, absolut benar? Menurut Yesus berapa saksi? Udah begini Bang Juma, kamu kan mengatakan dari Gak sanggup. Saya bacakan ya. Yohanes 8. Dengar. Yohanes 8 berkata, bukankah di dalam kitab Tauratmu dua saksi adalah sah? Dan akulah yang menjadi saksi tentang diriku, dan Bapa juga bersaksi tentang diriku. Berarti dua saksi. Al-Quran menerangkan apa? Dalam surah An-Nisa ayat 166. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lakinillahu yashhadu bima anzala ilaika anzalahu bi ilmi wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi syahida. Nah, kalau di dalam Al-Quran yang bersaksi tentang Al-Quran itu adalah Allah, Nabi Muhammad, dan juga para malaikat. Itu lebih kuat lagi, karena malaikat juga ikut bersaksi. Sedangkan Yesus berkata, dua saksi sudah sah. Yohanes 8, nomor berapa itu? Dua saksi sudah sah menurut Yesus. Nomor 17 ya? Gimana dong? Gini Bang, saya kan tanya tadi kamu kan bilang kamu yang lebih benar. Jadi kan saya tanya, ajaran kamu itu benar. Iyalah, siapa yang lebih benar saksi? dong. Dia menerima, siapa yang menjadi saksi yang melihat? Sekarang begini, oke, Anda ternyata nggak sanggup untuk mengimbangi pengetahuan saya. Oke. Ya. Begini, ketika Rasulullah Muhammad SAW menerima Al-Quran, boleh nggak Anda diam ketika saya ditanya dan saya menjawab? Boleh nggak? Boleh nggak Anda mencontoh adab umat Islam ketika diskusi? Jangan pakai adab gereja, boleh nggak? Kalau Anda bertanya, Anda punya kewajiban untuk diam, dan saya punya hak untuk menjelaskan. Oke, diam ya. Kamu bawa adab agama Bang. Oke, diam ya, diam. Jangan kau bawa adab agama Kristen di sini. Diam. Oke, saya jawab ya. Baginda Rasulullah, boleh diam nggak setelah Anda bertanya? Boleh diam nggak? Jangan kayak makananmu, anjing, menggonggong terus. Boleh nggak Anda diam? Ketika Anda bertanya, kewajiban hak saya juga menjawab. Ya, Anda diam ya. Anda kan sudah bertanya tuh. Jadi kewajiban saya menjawab. Oke, dan hak Anda menerima jawaban dari saya.
Anda duduk, jangan kayak anjing menggonggong. Oke? Jangan mentang-mentang tadi pagi Anda makan anjing, malam ini Anda menggonggong. Jangan. Oke, bro? Diam dulu ya. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu dari Allah. Aku malas dengar ocehan kamu. Ya udah, kamu ke gereja, porotin celana pendeta, colok pantatnya, jilat jarimu, mudah-mudahan kau bisa waras. Gitu aja kok, sederhana. Ya, lanjut yang lain, pasien yang lain. Iya, izin guru Bang Dinas malam. Selamat malam, Bang Dinas. Muslim apa Kristen, Bang? Bang Dinas malam. Oh, turun dia. Bang Ardi, selamat malam, Bang Ardi. Muslim apa Kristen, Bang Ardi? Bang Ardi Topang. Muslim, Bang. Iya, Assalamualaikum. assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana, Bang Ardi? Ada yang mau disampaikan? Ya, teruskan sharekan agama Islam, Bang. Semoga sehat selalu saudara-saudaraku. Amin, amin. Makasih, Bang. Mantap, Bang Zuma. Lanjutkan perjuangan, ya Allah. Amin. Allahu Akbar. Terima kasih, Bang Ardi. Ya, Aku aku izin. turun dulu ya, Bang. Siap-siap, Ya. Bang Ardi. Ya, Hati-hati di jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pasien lain? Ini aku lagi naikin satu-satu dulu, Bro. Dah. Izin. Ayo pasien naik. Ya, Bang. Bang Noren, selamat malam. Muslim apa Kristen, Bang? Bang Noren, Muslim apa Kristen, Bang? Muslim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana, Bang? Ada yang mau disampaikan? Alhamdulillah Muslim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Bang Noren. Ada yang mau disampaikan? Lanjut aja lah. Gimana, Bang Noren? Monitor di bawah dulu aja Ini udah. ya untuk Bang Agat Suma, selamat malam. Selamat malam, Bang. Muslim apa Kristen, Bang? Alhamdulillah Muslim, Bang. Iya, assalamualaikum. Gimana, Bang? Ada yang mau disampaikan? Saya mau nanya ini, Bang, tentang apa 1924 di Kairo, Mesir itu kan katanya ada inilah ya, ada omongan itu kan Al-Quran direvisi gitu ya. Izin saja, Bang. Gimana ya, Bang ya? Izin saja, Bang. Silakan. Boleh dijelaskan? Oke. Iya, lanjut, Bang. Afwan, Abang. Jadi Kairo 1924 itu bukan Qurannya yang direvisi, Bang. Jadi ada standarisasi penulisan. Jadi sebelumnya misalnya nih, ketika ada kata barokah, itu tadinya itu bisa, Bang, huruf ba sendiri, huruf ro sendiri, huruf kaf sendiri, huruf ha sendiri. Tapi ketika dilakukan standarisasi penulisan, itu huruf ba digabung dengan huruf ro, huruf kaf digabung dengan huruf ha. Jadi bukan Qurannya yang direvisi, Bang, tapi standarisasi penulisannya, Bang. Oh, ya, Bang. Makasih ya, Bang ya. Soalnya saya Iya, baca sama-sama, Bang. di Google tuh bingungin gitu. Makanya saya nanya langsung aja sama orang yang bisa jawab. Iya, udah cukup, Bang Agut Suma? Atau Sudah, ada? Bang, sudah cukup. Oke, aku izin Makasih turunkan ya, ya. Bang, ya. Ya, makasih, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam, Bang Lagon. Bang Yusar, selamat malam. Muslim apa Kristen, Bang? Ya, assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Ya, gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak apa-apa, Bang Zuma. Saya ngefans saja sama Bang Zuma. Teruskan aja, Bang Zuma. Oke, makasih, Bang. Thank you. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Ya. Salam. Bang Yusar, selamat malam. Muslim apa Kristen, Bang Yusar?
Bang Yusar. Selamat malam Bang Pribumi. Muslim apa Kristen Bang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang, ada yang mau disampaikan Bang Pribumi? Saya cuma mau menyampaikan semangat Bang Zuma. Saya fans sama Bang Zuma. Ya. Udah itu aja Bang. Oke siap Bang. Aku izin turunin ya Bang ya. Siap. Iya, makasih Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Bani Taiping, selamat malam. Bang Ya, Boy. Assalamualaikum malam, sorry kepencet. Waalaikumsalam. Wah, Bang Zuma Sorry ke-report kepencet kayaknya. fair, sorry fair. Sorry. Oh, sorry, siap. Ya, gue di bawah aja ya. Sorry. Oke, siap. Ke-report kayaknya Bang Zuma. Ke-report kayaknya. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Bang Kumboy, selamat malam Bang Kumboy. Ke-report kayaknya Bang Zuma tuh. Bang Dedi, selamat malam. Iya, selamat malam Bang. Muslim apa Kristen Bang Dedi? Alhamdulillah Muslim Bang. Iya, Assalamualaikum. Gimana Bang? Ada yang mau disampaikan Bang? Ini kebetulan ketambah sendiri nih Bang. Cuma bisa ngasih doa dan semangat buat tim-tim. Semangat selalu, mudah-mudahan menjadi amal jariah Bang ya. Siap Bang. Terima kasih Bang. Ya, itu aja dulu Bang. Oke, aku izin turunin nggak apa-apa Bang Dedi ya? Iya, nggak apa-apa, silakan Bang. Ya, Assalamualaikum Bang Dedi. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Batok Sop, selamat malam. Muslim apa Kristen Bang? Bang Batok Sop. Halo Bang Batok Sop, selamat malam. Oh, nggak ada suaranya. Lanjut Bang Revan Al-Fatih, selamat malam. Assalamualaikum kalau Islam Bang. Al-Fatih pasti Islam itu. Ya Ada kan? juga Bang Oten Al-Fatih. nyamar-nyamar pakai Al-Fatih juga. Ada Oten-Oten juga yang nyamar. Notifikasi. Ikuti Arahan yuk. notifikasi di Islam atau ponsel Kristen? untuk Arahan yuk, mengaktifkan Bang Ferry. akses notifikasi. Nah, lagi di mana tuh? Bang Al-Fatih monitor. Halo. Islam atau Kristen? Nah, sih Alhamdulillah Islam. Ya udah, ada yang mau disampaikan Bang? Silakan. Pak Ya. Fatih. Semangat buat rekan-rekan semua. Saya fans semua sama Bang Juma lah. Siap Bang. Yuk. Aku boleh Cuman izin itu aja. turunkan? Bang. Ya. Oke. Ya, Terima kasih ya makasih. Bang Revan. Ya, Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Kak Tren. Kak Tren, Assalamualaikum Kak Tren. Malam Bang Ripek. Muslim apa Kristen Bang Ripek? Lagunya Malam. lagi dengar lagu ya, aku Center, kira ada abang-abang yang diantar satu mereka nyanyi. Wah, siapa Malam, Bang. nyanyi Bang? Nggak ada yang nyanyi. Malam Kak siapa nih ya? Kak Cosplay Ciwi, selamat malam. Kak Cosplay. Dari tadi mau naik mulu ini. Iya, kenapa udah di atas? Di mute, Mau parah report kan? kali itu. Report Bang Zuma. Habis akunnya kali Bang Andi ya. Ada lagi tuh akun. Mana Otennya? Otennya udah nggak ada. Melani, takut ngeliat Melani. Ini Ustadz Blender siapa nih Bang Blender ya? Malam Bang Rawandikan. Muslim apa Kristen Bang? Muslim apa Kristen Bang Rawandi? Kenapa rupanya? Nah itu dia bukan Islam. Oke silakan. Enggak, ini
Muslim apa Kristen nih Bang Rawandi? Pastiin dulu. Muslim apa Kristen Bang Rawandi? Yang Hah? pasti bukan Islam. Bang Rawandi? Lah kenapa rupanya? Abang tahu nih Komal apa Bang? Malah ngegas. Bang Rawandi Muslim apa Kristen Bang? Bang Rawandi, kalau ditanya itu jawab, bukan tanya balik. Oh, turunkan aja lah. Oh oke. Bang Simba, selamat malam. Muslim apa Kristen Bang Simba? Bang Simba, Dibuka mic-nya Bang Simba. aku bantu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya gimana Bang? Iya. Ada yang mau disampaikan Bang? Mau tanya sama Ustadz Tahta. Ustadz Tahta, mau tanya, ini kan saya sering juga mendengarkan inilah diskusi antar agama. Nah, kita juga menghimbau tidak usah kita datang-datang ke komal-komal Kristen, karena ketika berdasarkan surah An-Nisa 140 ya, ketika ada yang ayat suci Al-Quran, janganlah kita duduk bersama. Nah, kalau di komal Kristen, saya setuju sekali, saya tidak pernah lagi datang ke sana. Tetapi ketika duduk di komal sendiri, ini kan biasanya banyak oten-oten yang datang langsung melakukan framing. Nah, ini bagaimana Ustaz Tata? Apakah kita duduk bersama seperti mereka ini atau gimana Pak Ustaz Tata? Mohon pencerahan. Tadi udah dijelasin juga itu sebenarnya sama Bang Ben, sama Ustadz Tata juga udah dijelasin sih. Gimana ya? Ya udah pokoknya tinggalkan. Kan ayatnya tinggalkan sampai mereka bicara yang lain. Jadi kumpul lagi. Ustaz Tata, maaf Ustaz Tata, saya duduk di komal Islam ketika Ya, ada orang-orang itu datang. Ya ditik. Oh enggak, saya tidak pernah masuk ke dalam komal ikut diskusi seperti ini. Saya hanya mendengarkan diskusi yang seperti yang sekarang terjadi. Jadi kalau bisa teman-teman ingatkan hostnya agar nge-kick para penghujat, itu aja. Karena tugas kita dalam mengingatkan saudara kita sesama Muslim. Maaf, ini Bang Karena Sam memang kan sudah jelas. Baik, itu aja. Sehat semuanya. Assalamualaikum. Saya langsung turun. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Selamat malam Bang Sarahman, Bang Ricardo. Selamat malam. Bang Ricardo Muslim apa Kristen Bang? Kristen. Wah semangat kali Bang. Kenapa Mas Kristen Bang? Karena masih yakin pada Kristen. Emang nggak capek Bang? Saya yakin karena saya percaya dan nggak mungkin capek lah. Kalau saya kerja ya capek, tapi nggak mungkin merasa menyesal karena ada hasil yang saya dapat kan gitu. Ya udah Abang Ricardo, kalau Kristen ada mau ditanyain nggak apa-apa, silakan. Ada mau bertanya apa? Kristen ada mau ditanyain nggak apa-apa, silakan. Ada mau bertanya apa? Ini tanya jawab apa sekedar diskusi ini? Diskusi boleh. Itu topiknya ada tuh. Yesus itu Tuhan apa utusan Tuhan tuh? Menurut kitabmu apa itu Yesus itu? Nggak ada Yesus di kitab saya. Iya, menurut di kitab saya ya Yesus Tuhan kami itu. Oh Tuhan. Alasannya, datanya, silakan. Kepercayaan aja. Oh mau kepercayaan aja. Kepercayaan itu berdasarkan dari mana? Berdasarkan dari saya sendiri percaya. Ini makanan empuk apa gimana nih Pak? Manusia tanpa kepala mana ada makanan empuk? Orang tak fungsikan kepala, otak, dikasih otak nggak dipakai, gimana ceritanya? Ini pasien rumah sakit jiwa ini yang kayak gini-gini. Ya kita ya orang sakit jiwa. Sama seperti Markus 5 berarti ya, orang gila yang menyembah Yesus. Begitu selesai gilanya sudah waras, hendak nyembah Yesus lagi. Waras dari mana? Itu di Markus 5.
Setelah orang gila itu waras, dia nggak nyembah Yesus, berhenti dia. Terus Berarti kalau hari ini ada orang yang menyembah Yesus, berarti dia termasuk gila. nggak apa-apa lah, gila nggak apa-apa juga loh, masuk gitu. Ya, itulah bagus lah. Karena orang yang sesama orang yang yang menyebut sesamanya itu gila, ya termasuk tanda tanya lah, tanda kutip gitu. Lah, kan Anda ditanya siapa yang mengajarkan Anda menyembah Yesus? Tak ada katanya. Lah, Anda ini siapa? Kok bisa bilang saya gila? Anda dokter. Markus 5 coba Anda lihat, baca nomor 1 sampai nomor 20. Iya, kok Anda bilang saya gila itu dari mana jalannya? Karena Anda menyembah Yesus. Karena Anda menyembah Yesus. Label Anda itu sebagai apa? Bilang saya gila. Coba Anda baca Markus 1, Markus 5 nomor 1 sampai Markus 20. 5 itu bilang saya gila. Iya, orang yang menyembah Yesus itu gila. Apa dia? Iya, baca Siapa Markus yang nulis 5. itu Markus itu? Ya, entahlah. Lu, Muridnya Anda Paulus. sendiri nggak tahu kok Yesus. bisa bilang gila. Ya, Anda tahu nggak siapa caranya? Markus ini siapa? Anda sendiri tahu nggak? Markus ini. Anda Siapa? yang tadi, kamu itu yang dari tadi bilang Markus. Anda yang punya kitab, Anda mengimani tulisannya, karangannya, Anda pula yang nggak tahu. Itu kan lucu. Oh, saya yang punya kitab kok, kamu yang justru komen karena itu tentang saya kitab tanya, saya, Markus kamu ini itu siapa? Markus ini siapa? Loh, kamu tuh ibarat orang luar begitu jadi saja kok kelakar, marah. sosok tahu rumah tangga saya, bawa kitab saya. Ya saya nggak Sementara tahu kita siapa mau Markus nyebutin itu. kamu hafal, kan? Markus saya nggak tahu siapa Markus itu. Saya tanya sama kamu yang Lu punya ngapain kamu rumah tangga. bahas Markus kalau kamu nggak tahu Ya Markus? makanya kalau begitu simpan kitabmu di kulkas, jangan kau sebarkan kemana-mana. Iyalah, bicarakan lah kitabmu. Karena kitabmu itu biar racun, saya bisa- racun akal, biar racun saya akal. bisa- Kitab kau itu racun biar akal. saya bisa tertarik dengan kitabmu, promosikan kitabmu, jangan bahas kitabku. Nggak perlu. Kitab saya itu Kok nggak sudah perlu? disampaikan Ya, itulah melalui masjid, modelan kamu. melalui toa masjid sudah mengabarkan tentang Al-Quran. Ya, tinggal ada nggak perangkat di dalam otakmu untuk menangkap isi Quran. Sedangkan Bible aja, Markus kamu tidak kenal. Bagaimana mau paham Al-Quran? Otakmu Juma hanya mencaci terus, memfitnah terus, ya. Nggak ada gunanya kau bahas Alkitab. Oh, nggak ada gunanya Bible itu dibahas. Kau. Hah? Nggak ada berguna gunanya dong. kau bahas itu. Berguna kali. Berguna supaya apa orang untuk kau? Kristen, supaya Untuk orang apa? Kristen Untuk yang apa masih kau apa? ada, yang Kau masih nggak ada pede dengan kesempatan Quranmu. untuk waras, bisa waras. Kau nggak pede Umat dengan Islam Quranmu. yang kemungkinan bisa gila dikarenakan indomisasi, hamilisasi, bisa waras. Jadi bermanfaat. Bible itu dibahas. Kalau kau pede Bible dengan itu, Quranmu itu Bible. bahas. Bible Inilah itu kitab yang- kalau Bible kalau dibahas itu sama dengan membahas isi kandungan Al-Quran. Biblemu itu dibahas oleh Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat 78 sampai ayat 79 itu membahas tentang Bible. Di Gua Hira itu Muhammad bertapa. Itu ceritakan. Nabi Muhammad Anda katakan bertapa di Gua Hira. Daripada mayat tinggal terdiam di dalam gua Yusuf, Apa makhluk itu waktu begitu datang ke keluar Muhammad dari gua jadi memperkenalkan Tuhan. diri? Saya tanya kamu. Gimana dong? Juma. Hah? Apa? Waktu datang makhluk halus itu, apakah memperkenalkan diri kepada Muhammad? Tidak, karena menurut Yesus makhluk halus yang datang setelah dia tidak Enggak, berkata-kata waktu- dari dirinya sendiri. waktu Muhammad bertapa Apa di yang Gua Hira. dikatakan, Itu apa yang yang saya dikatakan, apa yang dikatakan adalah apa yang diperintahkan untuk ia sampaikan dan ia katakan. Itu Muhammad Yohanes 16 nomor 13. Apakah makhluk itu memperkenalkan diri? Tidak memperkenalkan diri, tidak seperti makhluk gaib atau makhluk halus Apa yang Jibril? datang kepada Paulus memperkenalkan diri. Akulah Yesus yang kau aniaya. Memperkenalkan diri. Bukan orang lain. Nah, setannya memperkenalkan diri, ya.
ketika datang ke Pak padang Kabil Nopal yang gurun mengatakan itu bertemu Jibril. dengan Yesus. Ya. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau Tidak ada aniaya. makhluk Itu setan itu setan, itu bukan Yesus. iblis dari surga. Oke, sekarang kita bahas siapa yang datang kepada Nabi Muhammad dan siapa yang datang kepada Paulus. Berani nggak kau bahas itu? Saya berani. Oke, baik. Oke. Pertama, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diceritakan di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 102. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqqa. Percaya kau Katakanlah, Roh Kudus. kita sabar dulu. Sabar dulu, Katakanlah, Antoni. Percaya sabar kau Roh dulu, Kudus. sabar. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, yang menurunkan Al-Quran kepadamu adalah Roh Kudus dengan kebenaran yang diterima dari Tuhan, dari Allah. Jelas itu ya. Kemudian apa yang diterima oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Sabar dulu, sabar. Diajarkan kemudian oleh Rasulullah ke Jazirah Arab, sejazirah Arab kemudian percaya dan menerima ajaran baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tadinya kaum jahiliyah dirubah oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi bangsa yang beradab. Oke, nah sekarang saya tanya sama Anda, siapa makhluk yang datang kepada Paulus ngaku-ngaku Yesus? Silakan. Baca itu kisah Rasul 9. Iya, Ya. saya tahu udah baca. Justru itu saya tanya, siapa makhluk ketika yang datang? Yesus, ya. Pertanyaan saya, siapa makhluk manakah yang datang ngaku Yesus kepada Paulus di padang gurun? Silakan. Yesus sendiri. Dari mana Anda mengatakan itu adalah Yesus sendiri? Sedangkan malaikat berkata, Yesus yang kau lihat ini terangkat ke langit akan datang sama seperti ketika engkau melihat dia terangkat ke langit. Berarti dia datang dengan dagingnya. Sedangkan yang datang kepada Paulus hanya suara. Akulah Yesus yang kau aniaya. Bagaimana Anda bisa mengatakan itu adalah Yesus sementara di situ tidak ada jasadnya, Yesus tidak ada dagingnya? punya Silakan. kuasa. Yesus punya mujizat. Ya. Dia datang kembali. Dari mana Anda tahu itu adalah Rasul Paulus. Yesus? Iya, saksi-saksinya ada. Siapa? Sebutkan satu saksi. Siapa? Saksi-saksinya Sebutkan ada. namanya. Siapa namanya? Melihatnya. Siapa saksinya? Dia baca dulu di dalam kisah para rasul 9 itu. Siapa nama saksi Saksi-saksinya. melihat Yesus datang bertemu dengan Paulus? Rasul Sebutkan Paulus satu nama. mengatakan, ya. Kenapa engkau siksa aku, Paulus? Aku tidak Ya. menyiksa kau, Tuhan. Langsung dia bilang gitu. Dari Jadi- mana kamu tahu itu adalah Yesus? Dari banyak saksi-saksinya di situ. Itu kedatangan Yesus yang keberapa? Rasul Paulus juga mengatakan itu Yesus. Ya, itu kedatangan Yesus yang keberapa? Kok kedatangan? Dia menunjukkan diri karena Yesus tidak mau umat-umatnya dia apa? Kutanya lagi, Disiksa. Yesus Ya. datang kedua kalinya nanti kapan? Itu nggak ada dikasih tahu tanggal dan bulannya. Iya. Tapi Kedatangannya yang kedua berjaga-jagalah. apa sudah datang atau belum? Ya. Berjaga-jagalah secara Ya, massal. kedatangannya maksudnya di situ. yang kedua apakah sudah datang atau belum? Belum datang. Belum. Ya. Tepuk tangan, belum. Berarti Ya. yang datang kepada Paulus siapa? Ya Yesus. Ya. Lu ketawa mulutmu itu jower. Kedatangan yang kedua Mulutmu belum. diam. Kedatangan yang kedua belum. Betul? Iya. Kedatangan yang pertama secara kapan? Secara massal. Secara pribadi datang kepada Rasul Paulus. Ketawa. Secara Kedatangan pribadi. yang kedua belum. Kedatangan yang pertama Iya. sudah. Kedatangan kepada Paulus, kedatangan yang keberapa? Kedatangan pertama secara massal yaitu kelahirannya. Secara massal kedatangan yang kedua itu hari kiamat nanti. Terus kedatangan keberapa yang ke Paulus? Itu secara pribadi. Iya. Ya, banyak
banyak orang sampai sekarang juga ditemui oleh Yesus. Ya. Oke, baik. Banyak orang yang naik haji, ya. Menunjukkan dirinya kepada pribadi-pribadi di haji sana. Ya, baik. Banyak yang bertobat. Oke. Sekarang begini, menurut Yesus, ketika dia sebelum terangkat ke langit untuk yang pertama kalinya, Yesus berkata akan datang penyesat mengatasnamakan Yesus. Betul atau tidak? Banyak. Ya, banyak. Oke, banyak. Oke ya. Iya, artinya Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang padamu dengan memakai namaku. Dengan memakai namaku, betul? Iya. Oke, betul. Nah, sekarang yang datang kepada Paulus memakai nama siapa? Meow. Seperti kau itu penyesat. Ya. Jadi, saya tidak pernah mengaku bertemu Yesus, tidak pernah. Tidak pernah. Penyesat itu Alkitab kan? Penyesat itu datang mengaku bertemu dengan Yesus. Kan? Penyesatnya itu ngaku-ngaku Kalau Yesus. Kamu nggak pede dengan kitabmu, nggak usah bahas. Mulai nangis. Mulai nangis. Yesus datang kedua kalinya nanti di akhir zaman. Berarti yang datang kepada Paulus ini bukan Yesus. Lucu ente itu. Nah, kalau Yesus yang datang, kalau Yesus yang datang, pesan Yesus kepada pesan Yesus kepada muridnya di dalam hasil penyelidikan Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada setan yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Berarti ada setan yang datang setelah Yesus dengan memakai nama Yesus. Bung. Ada setan dengan Bung. Lukas 21 nomor 8 menurut Yesus sama seperti siapa nanti Agustan kau mati. Bung, begini Bung. Menurut Yesus, dia mengatakan kepada muridnya yang asli, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah dia. Pertanyaan saya, yang datang kepada Paulus ini bukan Yesus, ya, tapi mengaku Yesus. Mau tidak Anda jujur? Mau tidak Anda jujur bahwa yang datang? Mau tidak Anda jujur bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah iblis? Mau tidak? Mau tidak Anda jujur? Orang-orang dari Yaman, Arab, mengaku Anda akui tidak? Bukan keturunan Muhammad. Anda akui tidak bahwa kekuatan yang dibawa oleh Paulus itu adalah kekuatan iblis? Anda akui tidak? Dia puja orang kau itu. Wah. Mulai ngau. Lain dibahas, lain ditanya. Anda akui tidak bahwa pada diri iblis, pada diri Paulus itu bersarang kekuatan iblis? Anda akui tidak? Iya, waktu di Muhammad di Gua Hira itu iblis yang Iya. Sekali lagi kutanya, sekali lagi. Coba. Sekali lagi kutanya. Saya tanya kamu. Anda akui tidak? Semua. Anda akui tidak bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah iblis dan pengaruhnya sangat dahsyat? Anda akui tidak? Apa bukti pengaruhnya sangat dahsyat? Paulus bisa mendoktrin 13 buku. Paulus bisa mendoktrin 13 kitab kepada orang-orang Kristen. Padahal orang Kristen tidak tahu ini Paulus siapa. Siapa nama bapaknya, siapa nama mamanya. Orang Kristen tidak tahu siapa Paulus ini. Tapi Paulus kemudian dengan kekuatan iblis mampu menghipnotis Kristen. Oh, jelas dia kan bertobat. Oke. Nah, siapa Paulus ini? Kau nggak tahu siapa Paulus? Baca Alkitab. Apa ini baca? Apa? Jelas Siapa di Paulus? situ dikatakan. Ya. Apa itu? Dia pasukan dia dari Sanhedrin. Iya. Ya. Jadi pembunuh umat Tuhan tadinya, tetapi Yesus datang
ya. Iya, buroncong. Asal Sehingga ngomong. dia matanya buta dan di situ dia Kablamat, bertobat. toloi. Labeleng, labaga, Tadinya- gimpe ulu, asal ngomong. Asal ngomong lah gimpe. Nah, inilah korban gereja kayak gini. Bicara asal ngomong, asal ada suara keluar. Kayak pantat ayam, goyang-goyang aja terus mulutmu itu. Bisa nggak Anda berbicara pakai ayam. data ilmiah? Goblok. Begitu tersiksanya di kau, kawan. Kenapa nggak berani bahas Bible? Anda harusnya berbicara pakai data Bible. Bukankah firman Tuhan Bible itu? Kenapa nggak berani Anda ngomong? Siapakah Paulus? Oh, Paulus dalam Bible saya ini bla bla bla. Kenapa nggak pakai Bible bicara? Kenapa emosi? Pertanyaan saya sederhana. Kekuatan apa yang datang kepada Paulus sampai Paulus itu bisa kemudian mempengaruhi Barat? Padahal kalian tidak tahu siapa ini Paulus, bapaknya siapa, emaknya siapa, kok kalian bisa gitu loh, percaya aja kepada dia. Subhanallah. Katanya orang Yahudi, orang Farisi katanya, dari keturunan Benyamin. Lah mana pendukungnya dari Yahudi, keturunan Benyamin? Ada enggak? Enggak ada. Kalau baginda Rasulullah Muhammad SAW, sejazirah Arab, musuh-musuhnya takluk tunduk kepadanya. Menjadi pengikutnya sejazirah Arab itu. Nah, Paulus di mana pengikutnya? Se-Palestina, se-Yerusalem. Nenekmu kiper, mana ada? Pengikut Paulus itu cuma Barat, pemakan babi, pemakan anjing, pemakan monyet, orang tidak bersunat, ya, penyuka sesama sejenis. Ah, itu pengikut-pengikut Paulus itu yang percaya kepada Paulus. Orang Yahudi ada nggak? Umat Yahudi ada nggak? Keturunan Yakub ada nggak percaya kepada Paulus? Nggak ada. Yang percaya hanya orang-orang Barat, pemakan babi. Indahnya waras itu ya. Allahu Akbar. Ayo, naik pasien berikutnya. Coba sedikit-sedikit bicara kebenaran itu pakai data, jangan cuma asumsi dan emosi. Ya, santai. Izin Gurunda, ini ada Bang Optimis. Ricardo, selamat malam, Optimis. Optimis, selamat malam, Optimis. Ya, kalau tidak ada data, mending ikuti pendeta. Cara pendeta itu bagus. Nanti dia bersuara, pendeta itu bersuara nanti hari Minggu. Tapi kalau hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, ketika kebenaran disampaikan, pendeta sembunyi. Ikuti itu. Ya, ikuti aja itu. Sembunyi. Nah, itu bagus. Cara pendeta itu bagus. Nanti dia muncul kalau hari Minggu. Itu pun kalau mau pungut perpuluhan baru nongol. Itu pun nongolnya cuma depan jemaat yang kerjanya cuma manggut-manggut aja. Iya Bapak, iya Pastor, iya Romo. Ufti yang bikin kuburan jong kan gitu. Allahu Akbar, Masya Allah. Aduh, tutup gereja kalau begini lama-lama. Ayo teman, bukankah amanat agung diperintahkan kemudian di dalam Bible, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Ayo, beritakan Bible itu kepada kami. Silakan, kami ingin dengar. Ayo. Apa yang Yesus katakan dan ajarkan tentang Paulus? Ayo, beritakan Injil ke kami. Silakan. Ada nggak Yesus membahas tentang Paulus di dalam Bible kalian? Ayo, ingin dengar kami. Silakan. 1, 2, tidak. Ayo, Injilin kami dong. Ini sudah hampir 2.000 orang di TikTok. Yang di YouTube juga udah 500-an, hampir 600-an di tempat saya di YouTube. Oke? Dan saya berharap kemudian Anda bisa melakukan penginjilan di sini. Beritakanlah Injil kepada seluruh umat Islam. Ayo, beritakan coba. Coba saudara beritakan penginjilan Yesus tentang kerasulan Paulus. Silakan. Jangan beritakan Paulus menurut Paulus, tapi beritakan Paulus menurut Yesus. Kami ingin dengarkan. Silakan. Bang. Assalamualaikum Bang Juma. Mohon maaf ini Bang Ferry. Ya. Ya, tolong sematkan komen saya ya Bang ya. Iya, waalaikumsalam. Silakan Ukti. Apa yang ingin disampaikan?
Uhti Mailani. Bukan. Nggak saya. Bang Ferry tolong sematkan komen saya ya, jazakallah. Lanjut Bang Suma. Oh iya. Iya, baik. Ini ada Bang Ricardo ini, Gurunda sama netizen. Selamat malam. Muslim apa Kristen? Netizen. Halo netizen, selamat malam. Muslim apa Kristen? Muslim apa Kristen, Bang? Ah, kan dia malah bisik-bisik. Iya, sama seperti makhluk yang datang kepada Paulus. Akalah Yesus yang kau aniaya. Iya, Bang Ricardo, ada yang mau ditanggapi Bang Ricardo tentang Injil tadi? Lagi lihat Bang Jim lagi, udah merasa kayak mendengarkan Injil karena dia paling paham. Oh, udah takut duluan. Udah. Tinggal aku ambil sisi baiknya aja. Bagus. Sisi baiknya itu ketika berbicara mengenai penginjilan Yesus, tidak ada sedikit pun sentuhan kebenaran terkait dengan kerasulan Paulus itu, kecuali ketika Yesus berpesan kepada muridnya Bani Israel agar waspada kepada Paulus, itu aja. Udah Bang, ceritakan lagi lah tentang Alkitab itu, biar lebih paham aku tentang Alkitab. Ya, jadi yang orang Kristen sebut Alkitab itu adalah berita yang disusun kemudian oleh para pewarta, asisten Paulus. Asisten Paulus yang menulis itu ada 2 yang sampai di Indonesia. Yang pertama Lukas, yang kedua adalah Markus. Ini adalah tangan kiri kanannya Paulus. Iya Bang. Dan kedua penulis ini, Lukas dan juga Markus, itu tidak dikenal oleh Yesus. Yesus pada saat menjadi rabi, menjadi nabi, menjadi Mesias bagi Bani Israel, tidak pernah sedikit pun menyentuh pengajaran tentang Lukas, Markus, kemudian Paulus. 3 sekawan ini adalah orang yang ngarang cerita tentang Yesus berdasarkan hasil penyelidikan dan juga berita-berita yang didengarkan dari orang-orang lain. Seperti itu. Jadi Alkitab sengaja kata ini diambil oleh gereja untuk menutupi surat kabar yang berasal dari barat yang disebut perjanjian baru. Supaya dianggap bahwa surat kabar ini firman Tuhan, maka di Indonesia disebutlah Alkitab. Padahal Alkitab itu adalah nama lain daripada kitab sucinya umat Islam, yaitu Al-Quran. Nah, Kristen Barat ingin menutupi surat kabar ini seakan-akan firman Tuhan. Maka gospel disebut dengan sebutan Alkitab, biar mirip-mirip Al-Quran. Seperti itu, Bung. Jadi tentang 12 murid Yesus itu gimana lagi tuh Bang? Nah, murid Yesus itu tak ada yang menulis. Murid-murid Yesus itu tak ada yang menghafal. Jadi ketika Yesus ini diselamatkan oleh Allah, terangkat ke langit karena ingin dibunuh oleh orang Yahudi, Romawi atas perintah Yahudi, ya murid-muridnya nggak ada yang kemudian menulis, tak ada kemudian yang menghafal Injil, tak ada. Iya itu juga tertulis sih, cuma kan di Alkitab juga nggak ada memang yang mengakui karena takut kan gitu. Ya bukan karena takut, karena memang tak ada perintah. Tak ada perintah dari Yesus, tulislah, hafallah, tak ada. Jadi Yesus itu hanya melakukan penginjilan. Setelah melakukan penginjilan, ya Anda percaya silakan, Anda beriman. Anda tidak percaya ya tidak apa-apa, silakan. Jadi Yesus tidak memaksakan kemudian. Jadi kalau yang beriman itu gimana lagi tuh ceritanya tuh? Kan ada Bang Jema, coba aku dengar ya. Coba kan ada kayak apa ya? Aku udah pernah masuk